Ya, halo, salam sehat teman-teman semua. Masih dari Doha di Qatar di perhelatan Piala Asia 2023. Masih juga mengawal perjuangan dari tim nasional Indonesia yang akan bertanding sesaat lagi. Ini gue rekam jam 1 siang, 1:15 siang waktu setempat. Jadi kira-kira 4 jam lagi, 4 jam setengah lagi akan bertanding. Ya gue nggak tahu upload ini kapan, mungkin sekitar pukul 2 waktu sini ya, jadi waktu jam 6 lah, jadi beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Di video kali ini, ya ini hari ketiga gue ya di Doha Qatar, jadi video kali ini gue akan bahas atau memprediksi, proyeksi kira-kira line up seperti apa yang akan ditampilkan oleh Sintayong di pertandingan perdana grup D Indonesia menghadapi Irak yang akan dilangsungkan di Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan dan dipimpin oleh wasit Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan. Sekali lagi ini berlangsung jam 5.30 sore waktu setempat atau jam 9.30 waktu Indonesia Barat ya, 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah kemudian nanti di akhir video gue kali ini gue juga akan menggelar kuis ya, kuisnya seperti apa, kemudian juga hadiahnya apa. Jangan lewatkan ya, jadi jangan langsung tonton video ini sampai tuntas. Nah nanti kemudian kalian bisa ikutan kuisnya dan akan ditutup nanti pas kick off, jadi langsung jawab ya. Oke, tapi sebelum kita ke kuis seperti janji gua tadi, kita akan bahas line up, kemungkinan apa line up yang akan diturunkan oleh Sintayong. Dan ini tentunya berdasarkan 3 uji coba yang sudah dilakukan Indonesia, yaitu 2 kali menghadapi Libya, kemudian juga dari pertandingan melawan Iran, dan tentunya kondisi kesiapan dan kebugaran tim nasional Indonesia di momen-momen terakhir ya. Jadi kalau dari update terakhir memang ya kita sudah tahu ya, Sadil Ramdhani sudah tidak dipastikan tidak dipanggil atau dibawa. Kemudian juga Syahrul Trisna juga cedera dan digantikan Nadeo Argawinata. Nah tapi kita tentunya akan lihat ya siapa yang akan ditampilkan dari lini per lini. Kita akan mulai dari penjaga gawang ya. Penjaga gawang memang seharusnya atau kemungkinan besar memang tadinya Syahrul Trisna, tapi dengan tadi yang gue katakan dia ya ini agak ramai dikit ya. Jadi ada 3 penjaga gawang yang tersedia, Muhammad Riyandi, kemudian Hernando Ari, ini adalah pemenang SEA Games tahun 2023, dan tentunya Nadeo Argawinata yang comeback dari dari yang tadinya sempat tersingkir dari timnas, tapi beruntung ya quote by quote karena tadi Syahrul Trisna kembali atau cedera sehingga tidak dipanggil. Nah dari ketiga ini tentunya yang paling mungkin untuk menjaga atau mengawal gawang Indonesia adalah Hernando Ari. Itu menurut gua ya, karena dia juga memang punya pengalaman di SEA Games kemarin. Usianya juga masih cukup muda, 21 tahun. Dan kemudian di belakang, nah kalau dengan asumsi gini, Sintayong memang mengatakan dia akan tampil keluar, tapi gua tidak yakin itu 100% akan dilakukan. Mungkin dia tetap akan tidak terlalu defense, tidak terlalu low block begitu ya, tapi juga tidak terlalu frontal menyerang. Ini menurut prediksi gua, karena sekali lagi kalau mereka pun kalah di pertandingan dari Irak asal tidak terlalu banyak skornya, mereka masih punya peluang untuk melaju asalkan bisa mengalahkan Vietnam ya. Nah di belakang kalau kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir Indonesia memakai 3 back ya. Memang dia pernah mencoba kalau nggak salah ketika melawan Libya ya, di pertandingan pertama babak pertama itu pakai 4 back, tapi kemudian dia setelah itu pakai 3 back terus, sehingga kalau ini 3 back maka hampir pasti akan dimiliki oleh Elkan Bagot, tapi di sisi kiri kemudian Rizky Ridho di tengah kanan dan juga Jordi Amat. Jadi intinya 3, Elkan Bagot, Jordi Amat dan juga Rizky Ridho ya. Nah kemudian ini dia nih di tengah tuh macam-macam asumsinya, ada yang pakai 5-2, ada yang pakai 4-2-1, 4-4-1-2. Nah cuman yang menarik adalah mungkin di sisi sayap kanan ya, karena di kiri gua rasa sudah menjadi teritorinya Pratama Arhan. Di kanan terlepas mau pakai 3-5-2 atau 3-4-2-1 dan seterusnya, itu di kiri Pratama Arhan, maka di kanan mungkin jadi milik Asnawi, kemudian mendorong sedikit Yaakob Sayuri agak ke depan.
karena dalam beberapa kesempatan gue mengatakan Jakob Sayuri ini adalah pemain yang mungkin salah saat ini adalah pemain yang paling lengkap. Jadi mencetak golnya bisa, kemudian servicing atau assisting juga bisa, kemudian juga speednya ada, berani juga mengambil keputusan ya. Misalnya ketika di pertandingan apa tuh ya yang lawan Libya yang kedua dia kan mencetak gol ya, mendapatkan assist dari Justin Hubner. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kalau gue memprediksi akan bermain 3-5-2 atau 3-5-1-1. Jadi 5 gelandang dengan 2 back full back sayap dan kemudian 2 penyerang dengan 2 tipikal yang berbeda. Nah tadi sudah gue paparkan 3 back, kemudian sayap kanan dan sayap kiri, kemudian 3 di tengah. Nah 3 di tengah ini kemungkinan 2 akan dimiliki oleh Ivar Jenner. Kita lihat memang memberikan tambahan asupan kreativitas di lini tengah. Tadi gue sudah sebutkan lawan Libya di pertandingan kedua ya kalau nggak salah, dia memberikan 1 assist kepada Jakob Sayuri. Jadi hampir pasti dia akan ditampilkan, dan gue rasa duetnya dengan Justin Hubner ini juga cukup baik ya. Justin Hubner karena punya naluri bertahan, sementara Ivar Jenner ini pemain Utrecht berusia 20 tahun, punya naluri agak sedikit menyerang, box to box, sama-sama 20 tahun, sama-sama juga naturalisasi. Nah mungkin kalau ditambahin 1 gelandang lagi supaya lebih kokoh, gue memilih sebenarnya antara Ricky Kambuaya atau Mark Klok ya. Tapi mungkin kalau kali ini gue akan lebih memilih Mark Klok karena dia punya pengalaman, punya jam terbang, mungkin salah satu pemain yang capsnya cukup banyak ya, 20 caps dia. Salah satu yang cukup banyak lah, karena ini kan skuad muda ya teman-teman ya. Nah jadi itu udah lengkap ya, 3-5. Jadi tengahnya 3-nya itu Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga Mark Klok. Nah di depan ini menarik ya teman-teman. Gue selalu suka dengan target man klasik number 9 dalam diri seorang Rabanan Sananta. Ini pemain 21 tahun dari Persis Solo. Dia punya tinggi tubuh yang mumpuni. Ini tingginya 182 cm, sangat ideal untuk seorang striker. Kemudian juga body balance-nya bagus, finishingnya juga oke, dan dia punya speed. Jadi kalau gue masih ingat tahun lalu ya, ketika dia di PSM Makassar, dia justru banyak ditaruh di di flank kiri, banyak masuk, banyak kemudian melakukan shooting. Tapi di Piala Dunia dia ditempatkan sebagai target man jalan juga. Jadi menurut gue satu striker harusnya ada milik dari Ramadan Sananta. Nah kalau kita berkaca bahwa Sintayong juga tidak mau terlalu layback atau bertahan, maka partnernya juga harus seorang penyerang. Nah kalau gue nggak tahu kenapa gue lebih suka untuk melihat Rafael Strike ya. Kenapa? Karena dia punya kengototan ya, memang badannya tidak terlalu besar tapi lincah, jadi diperlukan jadi keseimbangan antara Ramadan Sananta yang bisa menjadi wall dan juga Rafael Strike yang memang punya kecepatan dan juga gesit begitu ya, atau mungkin slash di Mas Derajat. Tapi mungkin kalau disuruh pilih gue lebih milih Rafael Strike ya. Jadi kira-kira seperti itu. Gue nggak sempat ngedit, mungkin kalian bisa memvisualisasikan atau gue ngulang lagi deh dari belakang. Jadi line up versi gue adalah di bawah Mister Gawang Hernando Ari, kemudian Elkan Bagot, Jordi Amat dan Rizky Ridho. Ke tengah atau sayap dulu ya, sayap kiri pertama Marhan, kanan Asnawi Mangkualam sebagai kapten, kemudian di tengah 3 MC itu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner dan juga Mark Klok. Nah di depan duet Ramadan Sananta dengan Rafael Strike atau Ramadan Sananta dengan Dimas Derajat. Hoki Caraka mungkin nanti baru masuk di menit di babak kedua kalau dibutuhkan. Oke, itu dia sedikit prediksi line up Indonesia versus Irak. Dan terakhir seperti janji gue akan memberikan kuisnya sederhana aja. Tebak skor berapa hasil akhir ya full time antara Indonesia menghadapi Irak. Jadi judulnya Indonesia dan Irak. Jadi cukup aja tulis skornya. Kalau kalian yakin Indonesia menang 1-0 misalnya, ya tulis 1-0, itu gue udah tahu. Nah dan juga pencetak gol pertamanya gitu. Jadi kalau kalian misalnya yakin 1-0 dan yang cetak gol Ramadan Sananta, ya tulis 1-0 Ramadan Sananta. Nah hadiahnya ada 2 pemenang. Gue memang belum tahu jujur apa yang akan gue kasih ke kalian, tapi yang pasti oleh-oleh yang berbau Piala Asia yang langsung akan gue beli dari Doha, Qatar. Nah 2 pemenang yang menjawab akan gue berikan hadiah. Kalau lebih dari 2, gue akan pilih siapa yang jawab tercepat ya. Jadi kalau kalian sekarang sudah langsung ada kepikiran berapa skor akhirnya, silakan langsung tinggalkan jawabannya. Dan ya mudah-mudahan kalian bisa menang dan mendapatkan hadiah langsung dari Qatar. Tapi sekali lagi gue belum tahu apa, tapi kan gue janji akan gue berikan bukan
bukan hadiah yang dari Jakarta atau dari Indonesia, tapi dari Qatar ya. Mungkin topi, mungkin pulpen, mungkin t-shirt. Ya nanti lihat nanti apa yang gue dapat. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan nanti gue dari stadion akan bisa memberikan live report ataupun live reaction. Kalau enggak ya nanti setelah itu gue akan bikin videonya. Terima kasih, salam sehat. Semoga Indonesia menang.